Seringkali kita menaruh harapan pada orang lain, seakan mereka mampu memberi apa yang kita butuhkan. Kita meminta pengakuan dari orang yang bahkan tidak mengenal kita. Kita meminta ketulusan dari hati yang penuh kepalsuan. Kita meminta kebijaksanaan dari jiwa yang belum matang. Padahal, Epictetus pernah mengingatkan, jangan menuntut buah dari pohon yang tidak bisa menumbuhkannya. Mengapa kita kecewa? Karena kita berharap pada sesuatu yang tidak mungkin lahir dari sumbernya. Orang yang tidak tenang tidak bisa memberi kedamaian. Mereka yang dikuasai ego tidak akan memberi kerendahan hati. Maka, berhentilah meminta dari luar. Mulailah menumbuhkan dari dalam. Inilah inti stoikisme. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Lepaskan apa yang di luar jangkauanmu. Ketenangan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan tidak lahir dari tangan orang lain, tetapi dari pilihan dan pikiran kita sendiri. Poin 1. Kenali batas manusia. Manusia seringkali terjebak dalam ilusi bahwa orang lain mampu memenuhi segala kebutuhan batin kita. Kita berharap teman akan selalu mengerti, pasangan akan selalu setia, atasan akan selalu adil, dan dunia akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Namun kenyataannya, hidup tidak pernah sesederhana itu. Setiap manusia memiliki keterbatasan, baik dalam pengetahuan, kemampuan, maupun dalam hati. Meminta sesuatu yang berada di luar kapasitas mereka sama saja dengan menuntut matahari untuk bersinar di tengah malam. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu akar penderitaan adalah ketidaktahuan kita akan batas. Kita tidak hanya buta terhadap batas diri sendiri, tetapi juga terhadap batas orang lain. Kita meminta kesempurnaan dari manusia yang rapuh. Kita menuntut konsistensi dari jiwa yang masih goyah. Bahkan kita mendambakan ketulusan dari hati yang masih dipenuhi ego dan kepentingan. Dari sinilah lahir kekecewaan, karena kita menuntut sesuatu yang memang tidak bisa mereka berikan. Marcus Aurelius pernah menulis, saat kamu marah pada seseorang, tanyakan pada dirimu, mungkinkah dunia tanpa orang seperti dia? Tidak. Maka jangan menuntut dunia menjadi sesuatu yang mustahil. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia hadir dengan kelemahan. Jika kita menolak kenyataan itu, maka kita sedang menolak kodrat kehidupan itu sendiri. Kenali batas manusia berarti memahami bahwa orang lain tidak diciptakan untuk memenuhi segala keinginan kita. Teman tidak selalu bisa hadir di saat kita butuh. Pasangan tidak selalu bisa menjadi jawaban bagi kesepian kita. Atasan tidak selalu bisa memberi pengakuan. Dunia tidak selalu bisa mengangkat kita ke tempat yang kita anggap layak. Dan itu bukan sebuah kejahatan. Itu hanyalah bagian dari realitas yang harus diterima dengan lapang dada. Kekecewaan muncul bukan karena orang lain gagal, tetapi karena kita berharap terlalu banyak. Kita meminta buah dari pohon yang tidak pernah menumbuhkannya. Bayangkan, apakah kita waras bila menuntut pohon bambu untuk berbuah mangga? Sama halnya, kita kehilangan kewarasan batin saat meminta kedamaian dari orang yang hidupnya penuh kegelisahan, atau menuntut kebijaksanaan dari mereka yang bahkan belum mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mengapa kita perlu mengenali batas ini? Karena dengan mengenali batas manusia, kita juga sedang melatih diri untuk menerima realitas apa adanya. Kita berhenti memaksakan dunia sesuai kehendak kita, dan mulai hidup selaras dengan hukum alam. Inilah inti dari ketabahan stoik. Kita diajak untuk melepaskan tuntutan yang tidak masuk akal, lalu menata ulang pikiran agar tetap tenang di tengah ketidaksempurnaan dunia. Lebih jauh lagi, mengenali batas manusia berarti juga mengenali batas diri kita sendiri. Seberapa sering kita kecewa karena merasa gagal memenuhi harapan orang lain? Kita lupa bahwa kita pun terbatas. Kita tidak selalu bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak selalu bisa menghindari kesalahan. Kita tidak selalu bisa sempurna. Maka, seperti halnya kita tidak boleh menuntut berlebihan pada orang lain, demikian pula kita harus belajar berbelas kasih pada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Lakukan yang terbaik dalam wilayah kendali kita, tetapi jangan mengikatkan diri pada hasil yang di luar jangkauan. Jika orang lain mengecewakan, ingatlah bahwa mereka hanya manusia.
Jika diri kita gagal, sadari bahwa kita juga hanya manusia. Tidak lebih, tidak kurang. Mengenali batas manusia bukan berarti berhenti berharap, melainkan berharap dengan sadar. Bukan berarti berhenti meminta, melainkan meminta pada tempat yang tepat. Jangan meminta pengertian dari orang yang tidak mau mendengar. Jangan meminta kesetiaan dari hati yang belum matang. Jangan meminta pengakuan dari dunia yang sibuk dengan urusannya sendiri. Mintalah kedamaian dari pikiranmu sendiri. Mintalah keteguhan dari disiplinmu. Mintalah kebijaksanaan dari renunganmu. Karena hal-hal inilah yang berada dalam kendalimu, bukan dalam kendali orang lain. Maka, kenalilah batas manusia. Dengan begitu, engkau akan berhenti menuntut apa yang tidak bisa diberikan. Engkau akan hidup lebih tenang, lebih lapang, dan lebih bijaksana. Poin 2. Harapan adalah sumber kekecewaan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan harapan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berharap. Berharap mendapat nilai bagus, berharap disenangi teman, berharap dipuji guru. Saat dewasa, kita berharap pada pekerjaan, berharap pada pasangan, berharap pada keadaan, berharap pada masa depan. Namun semakin kita berharap, semakin kita membuka pintu bagi kekecewaan. Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan manusia sering lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari harapan yang tidak terpenuhi. Epictetus berkata, "Jika engkau ingin bahagia, kurangi keinginanmu, bukan tambahkan apa yang kau miliki." Kalimat ini sederhana tetapi mengandung rahasia mendalam. Harapan yang tidak terkendali membuat kita menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang, lalu melukai hati saat kenyataan tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Bayangkan seseorang yang berharap sahabatnya akan selalu mengerti, tanpa perlu ia jelaskan perasaannya. Lalu suatu hari, sahabat itu sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak peka. Apa yang terjadi? Ia merasa dikhianati. Padahal sang sahabat tidak pernah berjanji untuk selalu membaca pikirannya. Harapannya sendiri yang menciptakan luka. Atau seseorang yang berharap dunia akan selalu adil. Ketika kenyataan menunjukkan ketidakadilan, orang baik tersingkir, orang curang naik pangkat, ia hancur dan merasa hidup tidak berpihak padanya. Padahal, sejak awal dunia memang bukan panggung yang adil. Harapan kitalah yang salah menempatkan diri. Bukan realitas yang salah berjalan. Harapan, bila tidak dikelola, berubah menjadi jebakan halus. Ia seolah memberi harapan palsu, padahal diam-diam sedang menyiapkan kekecewaan. Seneca pernah menulis, "Seorang manusia menderita lebih banyak dalam imajinasinya daripada dalam kenyataan." Dan benar, kebanyakan sakit hati kita lahir dari bayangan yang kita ciptakan sendiri, bukan dari fakta yang sebenarnya terjadi. Maka, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengganti harapan dengan kesiapan. Alih-alih berharap segalanya berjalan sesuai kehendak, lebih bijak bila kita menyiapkan hati untuk menerima segala kemungkinan. Seorang stoik tidak berharap perjalanan selalu mulus. Ia justru menyiapkan dirinya untuk menghadapi badai. Ia tidak berharap semua orang baik. Ia melatih dirinya untuk tetap tabah meski bertemu orang jahat. Dengan begitu, kekecewaan kehilangan cengkeramannya, sebab hati sudah siap bahkan untuk yang terburuk sekalipun. Inilah yang disebut premeditatio malorum. Latihan mental untuk membayangkan segala kemungkinan buruk agar kita tidak terkejut ketika ia benar-benar datang. Dengan cara ini kita tidak menutup pintu pada harapan, tetapi menjinakkannya. Harapan tidak lagi mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikannya. Bukan berarti kita dilarang memiliki harapan sama sekali. Harapan bisa memberi semangat, bisa mendorong usaha, tetapi harapan harus diletakkan pada tempat yang benar. Jangan berharap pada hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali kita. Jangan berharap orang lain berubah hanya karena kita ingin. Jangan berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Letakkan harapan pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Pada kerja keras kita, pada sikap kita, pada pilihan kita untuk tetap teguh meski badai datang. Kita boleh berharap mendapat hasil, tetapi jangan jadikan hasil sebagai syarat kebahagiaan. Kita boleh berharap dicintai, tetapi jangan gantungkan harga diri pada cinta orang lain. Kita boleh berharap dunia menjadi lebih baik,
Tetapi jangan biarkan dunia yang gagal membuat kita putus asa. Dengan cara ini, harapan menjadi sehat. Ia tidak lagi menjadi sumber kekecewaan, melainkan sumber energi untuk bertindak. Jadi, ketika engkau merasa sakit hati karena harapan tidak terpenuhi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku berharap sesuatu yang berada di luar kendaliku? Apakah aku meminta sesuatu dari orang yang memang tidak bisa memberikannya? Jika jawabannya iya, maka belajarlah melepaskan. Karena tidak ada yang lebih membebaskan daripada meletakkan harapan pada tempat yang tepat. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari terpenuhinya harapan, melainkan dari kemampuan menerima kenyataan. Saat engkau berhenti mengikatkan kebahagiaan pada hal yang rapuh, engkau akan menemukan ketenangan yang kokoh. Tenang, karena engkau tidak lagi bergantung pada janji dunia, tetapi pada keteguhan jiwamu sendiri. Poin 3. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Dalam hidup, terlalu sering kita menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak berada dalam kendali kita. Kita marah ketika hujan turun dan merusak rencana. Kita kecewa ketika orang lain tidak memenuhi ekspektasi. Kita gelisah karena masa depan terasa penuh ketidakpastian. Kita lupa, ada garis tipis yang membedakan antara wilayah kita dan wilayah dunia, antara apa yang bisa kita kuasai dan apa yang sepenuhnya di luar jangkauan kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, membuka ajarannya dengan prinsip sederhana namun mendalam. Ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita, yaitu adalah hal-hal yang tidak berada dalam kuasa kita. Kalimat ini terlihat biasa, tetapi sesungguhnya adalah kunci menuju kebebasan batin. Begitu kita bisa membedakan dua wilayah ini, hidup akan terasa lebih ringan. Apa saja yang berada dalam kendali kita? Pikiran, pilihan, tindakan, dan sikap kita. Itulah ranah yang sepenuhnya milik kita. Kita bisa memilih untuk tetap tenang di tengah provokasi. Kita bisa memilih untuk bekerja keras meski hasil belum terlihat. Kita bisa memilih untuk berkata jujur meski dunia penuh kepalsuan. Semua itu ada dalam kuasa kita. Sebaliknya, apa saja yang di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, hasil dari kerja kita, keputusan atasan, bahkan kesehatan tubuh dalam arti penuh pun tidak sepenuhnya bisa kita kuasai. Kita bisa menjaga pola hidup sehat, tetapi kita tidak bisa memastikan untuk selamanya bebas dari sakit. Kita bisa berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaan, tetapi kita tidak bisa menjamin promosi akan datang tepat waktu. Kita bisa mencintai sepenuh hati, tetapi kita tidak bisa memastikan balasan cinta yang sama. Masalah muncul ketika kita mencampur adukan dua wilayah ini. Kita bersikeras mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bukan ranah kita, lalu melupakan hal-hal yang justru ada dalam genggaman. Kita sibuk memaksa orang lain agar sesuai dengan keinginan kita, padahal pikiran mereka bukanlah milik kita. Kita sibuk mengatur dunia agar selaras dengan rencana kita, padahal dunia berjalan dengan hukumnya sendiri. Akhirnya, kita hidup dalam lingkaran kekecewaan yang tidak ada habisnya. Stoikisme tidak meminta kita untuk pasrah, melainkan untuk bijaksana. Bijaksana berarti tahu kapan harus berusaha keras, dan kapan harus melepaskan. Bijaksana berarti menggunakan energi pada hal-hal yang bisa diubah, bukan membuangnya pada hal-hal yang tidak bisa disentuh. Seperti seorang pelaut, ia tidak bisa mengendalikan angin, tetapi ia bisa mengatur layarnya. Begitulah hidup. Kita tidak bisa menguasai arus besar dunia, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita menghadapi arus itu. Kendalikan yang bisa dikendalikan bukan berarti berhenti peduli pada hasil, tetapi kita diajak untuk mengalihkan fokus. Jangan ukur keberhasilan hanya dari pencapaian luar yang rapuh, tetapi dari kualitas batin dan konsistensi usaha kita. Jika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, maka engkau sudah berhasil, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Jika engkau tetap jujur meski dunia menertawakanmu, maka engkau sudah menang, meski penghargaan tidak kunjung datang. Di sini letak kebebasan sejati. Ketika engkau sadar bahwa yang menentukan ketenanganmu bukanlah dunia, melainkan pikiranmu sendiri. Orang lain bisa menolakmu, tetapi mereka tidak bisa mencabut harga dirimu.
kecuali engkau menyerahkannya. Dunia bisa memberi luka, tetapi ia tidak bisa merampas ketabahanmu, kecuali engkau membiarkannya. Maka, berhentilah memohon kepada dunia, agar sesuai dengan keinginanmu. Mulailah melatih dirimu untuk selaras dengan kenyataan. Kendalikan pikiranmu, kendalikan responmu, kendalikan pilihanmu. Karena itulah wilayah sejati yang tidak bisa disentuh siapapun. Saat engkau memahami ini, engkau akan melihat bahwa banyak beban sesungguhnya tidak perlu. Kekhawatiran tentang masa depan akan berkurang, karena engkau sadar masa depan bukan milikmu sepenuhnya. Amarah terhadap orang lain akan reda, karena engkau tahu pikiran mereka bukan tanggung jawabmu. Kekecewaan akan melemah, karena engkau berhenti mengikatkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendalimu. Jadi, jika hari ini engkau merasa hidup terlalu berat, tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang memang bukan dalam kuasaku? Jika iya, lepaskanlah, dan arahkan kembali energi itu pada hal-hal yang benar-benar bisa kau jaga. Pikiranmu, sikapmu, dan pilihan hidupmu. Itulah inti dari keteguhan stoik. Bukan menguasai dunia, melainkan menguasai diri sendiri. Poin 4. Belajar menerima apa adanya. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Kita merancang dengan hati-hati, namun kenyataan hadir dengan kejutan. Kita berharap jalan mulus, tetapi justru bertemu rintangan. Kita berharap hubungan abadi, tetapi kadang berakhir dengan perpisahan. Kita berharap dunia adil, tetapi seringkali yang terjadi sebaliknya. Dalam titik-titik inilah manusia diuji. Apakah ia akan memberontak melawan kenyataan, ataukah ia akan belajar untuk menerima apa adanya? Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu kunci ketenangan batin adalah amor fati, cinta pada takdir. Bukan sekadar pasrah, melainkan mencintai kenyataan sebagaimana adanya, baik yang manis maupun yang pahit. Marcus Aurelius menulis, "Jangan hanya menerima apa yang terjadi, cintailah apa yang terjadi, karena itu adalah bagian dari jalan hidupmu." Kalimat ini mengandung kebijaksanaan mendalam, bahwa menerima kenyataan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Mengapa kita menderita? Seringkali bukan karena kenyataan itu sendiri, melainkan karena kita menolak menerimanya. Seorang yang kehilangan pekerjaannya menderita 2 kali. Pertama karena kehilangan, kedua karena ia menolak menerima bahwa hidup memang penuh perubahan. Seorang yang ditinggalkan pasangan menderita 2 kali. Pertama karena kehilangan, kedua karena ia menolak kenyataan bahwa cinta tidak selalu abadi. Luka pertama berasal dari fakta, luka kedua berasal dari penolakan. Menerima apa adanya bukan berarti berhenti berusaha. Justru sebaliknya, dengan menerima realitas, kita berhenti membuang energi untuk melawan hal yang tak mungkin kita ubah, lalu mengalihkannya pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Seperti pelaut yang menerima arah angin, ia tidak mengutuk badai, melainkan mengatur layarnya agar tetap sampai tujuan. Itulah makna sejati menerima. Bukan menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan hukum alam. Kita juga perlu ingat, menerima tidak sama dengan menyukai. Tidak ada yang meminta kita menyukai penderitaan atau kehilangan. Tetapi kita bisa belajar berdamai dengannya. Seperti pohon yang menerima musim dingin. Ia tidak menyukai dingin, namun ia tahu musim itu bagian dari siklus hidupnya. Ia tidak memaksa matahari bersinar lebih cepat, tetapi menunggu dengan sabar hingga musim berganti. Menerima apa adanya juga berarti melihat orang lain sebagaimana mereka memang adanya, bukan sebagaimana kita ingin mereka menjadi. Betapa sering kita kecewa karena berharap orang lain sempurna. Kita lupa bahwa setiap manusia hanyalah pohon yang memberi buah sesuai dengan jenisnya. Jangan menuntut apel dari pohon jeruk. Jangan menuntut kedamaian dari hati yang resah. Dengan menerima keterbatasan orang lain, kita berhenti mengikat kebahagiaan pada hal yang mustahil. Lebih jauh, belajar menerima juga berarti belajar menerima diri sendiri. Kita sering terlalu keras pada diri kita, menyesali kesalahan masa lalu, menolak kelemahan, atau membandingkan diri dengan orang lain. Padahal, seperti orang lain, kita pun manusia dengan segala keterbatasan.
Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang, melainkan berhenti menyiksa diri dengan tuntutan yang tidak realistis. Kita tumbuh bukan dari penolakan, melainkan dari penerimaan yang jujur atas kondisi kita hari ini. Kekuatan sejati lahir ketika kita mampu berkata, "Ini kenyataannya, dan aku memilih untuk berdamai dengannya." Saat itulah, kita berhenti melawan arus yang tak terkendali, lalu menemukan kebebasan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan datang dari dunia yang selalu sesuai keinginan, melainkan dari kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia sebagaimana adanya. Jadi, belajar menerima apa adanya adalah latihan keberanian. Keberanian untuk melihat kenyataan tanpa ilusi. Keberanian untuk berhenti menuntut dunia tunduk pada keinginan kita. Keberanian untuk mencintai hidup, bahkan dengan segala ketidaksempurnaannya. Dan ketika engkau mampu menerima, engkau akan mendapati bahwa hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan guru. Setiap kejadian, entah manis atau pahit, menjadi bagian dari perjalananmu menuju kebijaksanaan. Poin 5. Jangan menuntut dari jiwa yang kosong. Manusia sering terjebak dalam kesalahan yang sama. Kita menaruh harapan pada orang yang bahkan tidak memiliki apa yang kita minta. Kita meminta ketulusan dari hati yang penuh kepalsuan. Kita meminta kebijaksanaan dari jiwa yang masih dikuasai hawa nafsu. Kita meminta kedamaian dari seseorang yang hidupnya sendiri dipenuhi kegelisahan. Semua itu sama seperti meminta air dari sumur yang kering. Sebuah tuntutan yang hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Epictetus pernah mengingatkan, jangan meminta agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu. Mintalah agar engkau mampu menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Nasihat ini bukan hanya soal menerima kenyataan, tetapi juga soal bijak dalam menaruh harapan. Jika kita tahu bahwa seseorang tidak memiliki apa yang kita butuhkan, mengapa kita masih bersikeras menuntutnya? Apakah kita tidak sedang menyiksa diri sendiri? Perhatikan bagaimana kita sering mengulangi pola ini dalam hidup sehari-hari. Kita menuntut pengakuan dari orang yang bahkan tidak mengenal nilai kerja keras. Kita menuntut kesetiaan dari orang yang hatinya masih gamang. Kita menuntut nasihat bijak dari mereka yang bahkan belum mampu mengatur hidupnya sendiri. Dan kita dan Maria Gabrieloi tuntutan itu, kita merasa dikhianati. Padahal, sejak awal mereka memang tidak pernah memiliki apa yang kita minta. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan adalah membaca kapasitas orang lain. Sama seperti seorang pedagang yang tahu mana pasar yang subur untuk berdagang, kita pun harus tahu kepada siapa kita bisa berharap dan kepada siapa kita harus belajar melepaskan. Tidak semua orang bisa menjadi tempat bersandar. Tidak semua telinga bisa mendengar dengan tulus. Tidak semua hati mampu memberi kehangatan. Masalah muncul ketika kita menolak kenyataan ini. Kita bersikeras meminta buah dari pohon yang tidak menumbuhkannya. Kita marah karena merasa dikecewakan, padahal kesalahan ada pada ekspektasi kita yang keliru. Kita lupa bahwa orang hanya bisa memberi sesuai isi jiwanya. Jika jiwanya kosong, maka ia tidak akan mampu memberi apapun. Seberapa keras pun kita menuntut, belajar untuk tidak menuntut dari jiwa yang kosong bukan berarti berhenti menjalin hubungan. Justru sebaliknya, kita tetap bisa berinteraksi dengan siapa saja, tetapi dengan kesadaran penuh akan batasnya. Kita bisa bersikap ramah pada orang yang pemarah, tanpa berharap ia berubah lembut seketika. Kita bisa menolong orang yang egois, tanpa berharap ia membalas dengan kemurahan hati. Kita bisa mencintai orang yang penuh luka, tanpa menuntut ia langsung menjadi utuh. Sikap ini melatih kita untuk memberi tanpa syarat, sekaligus menjaga hati dari kekecewaan yang tidak perlu. Kita memberi bukan karena orang lain mampu membalas, tetapi karena memberi adalah pilihan kita sendiri. Kita tetap menanam kebaikan, meski ladang tempat kita menanam belum tentu menghasilkan panen, karena kebajikan sejati, dalam pandangan Stoik, tidak pernah bergantung pada respon orang lain. Lebih dalam lagi, poin ini juga mengajarkan kita untuk berhenti mengikatkan kebahagiaan pada orang yang tidak memiliki kapasitas memberi. Jangan mencari validasi dari dunia maya yang penuh kepalsuan.
Jangan mencari kedamaian dari keramaian yang bising. Jangan mencari rasa cukup dari mereka yang hidupnya sendiri dikuasai keserakahan. Semakin kita belajar melepaskan tuntutan ini, semakin kita menemukan kebebasan batin. Marcus Aurelius pernah berkata, seseorang hanya bisa memberi apa yang ia miliki. Jika ia kasar, maka ia memberi sesuai tabiatnya. Jika ia jahat, maka itu berasal dari keterbatasannya. Mengapa engkau harus marah pada sesuatu yang tak bisa memberi lebih dari itu? Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kemarahan kita sering tidak berdasar, karena kita menuntut sesuatu yang memang mustahil diberikan. Maka, jadikanlah ini sebagai prinsip. Jangan menuntut dari jiwa yang kosong. Jika ingin kebijaksanaan, carilah dari mereka yang sudah menempanya. Jika ingin ketenangan, temukan dari dalam pikiranmu sendiri, bukan dari orang yang hidupnya resah. Jika ingin kebahagiaan, bangunlah dengan tanganmu sendiri, bukan dengan menunggu pemberian orang lain. Ketika kita berhenti menuntut dari jiwa yang kosong, kita akan berhenti kecewa. Ketika kita berhenti kecewa, kita akan menemukan ketenangan. Dan ketika ketenangan itu sudah menjadi milik kita, barulah kita bisa memberi tanpa mengharapkan apapun kembali. Itulah kebebasan sejati yang ditawarkan oleh Stoikisme. Poin 6. Berhenti. Menyalahkan, mulai memahami. Berhenti menyalahkan, mulai memahami. Sebuah prinsip sederhana, namun sulit dipraktikkan. Sebab, naluri manusia lebih sering mencari kambing hitam daripada bercermin. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jari kita segera menunjuk keluar. Kita menyalahkan teman, pasangan, keluarga, bahkan keadaan. Tetapi, apakah menyalahkan pernah membuat hati tenang? Apakah menyalahkan mampu memperbaiki keadaan? Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana dunia harus selalu tunduk pada keinginan kita, melainkan tentang bagaimana kita menata batin agar tetap teguh menghadapi kenyataan. Epictetus pernah berkata, hal-hal bukanlah yang mengganggu manusia, melainkan pendapat yang mereka miliki tentang hal-hal itu. Maka, ketika kita sibuk menyalahkan, sesungguhnya kita sedang menolak melihat bahwa sumber keresahan bukan semata pada peristiwa, tetapi pada tafsir yang kita berikan terhadapnya. Menyalahkan adalah jalan pintas untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Ia memberi rasa puas sesaat, seolah beban telah berpindah ke pundak orang lain. Namun pada akhirnya, rasa puas itu palsu. Masalah tetap ada, luka tetap terasa, dan kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Disinilah letak kerugiannya. Menyalahkan mengurung kita dalam lingkaran yang sama, sedangkan memahami membuka pintu untuk melangkah lebih jauh. Memahami tidak sama dengan membenarkan. Memahami berarti menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi, melihat sesuatu dengan mata kebijaksanaan, bukan emosi. Jika seseorang menyakiti kita, memahami berarti sadar bahwa ia bertindak sesuai kapasitas dirinya yang terbatas, mungkin karena luka batin, ketidaktahuan, atau kelemahan yang belum berhasil ia atasi. Dengan pemahaman itu, kita tidak lagi menuntut buah manis dari pohon yang gersang. Kita tidak lagi mengharap air jernih dari sumber yang keruh. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, ketika kamu tersinggung oleh tindakan seseorang, segeralah bertanya, kesalahannya lahir dari apa? Jika dari ketidaktahuan, maka pantaskah engkau marah? Jika nasin kelemahan, bukankah engkau pun manusia yang lemah? Inilah latihan batin yang menuntun kita keluar dari sikap menghakimi, menuju sikap memahami. Berhenti menyalahkan juga berarti mengambil kembali kendali atas jiwa kita. Sebab, selama kita sibuk menunjuk keluar, kita lupa bahwa sebenarnya yang bisa kita ubah hanyalah diri sendiri. Memahami memberi ruang untuk menerima. Menerima membuka jalan bagi perbaikan, dan perbaikan menghadirkan ketenangan. Disinilah letak kebebasan seorang stoik. Ia tidak membuang energi untuk melawan hal-hal di luar kuasanya, tetapi menguatkan dirinya agar tidak mudah goyah. Kita mungkin tidak bisa mengubah cara orang lain berbicara, bersikap, atau memperlakukan kita. Namun, kita bisa mengubah cara kita menafsirkan dan merespons. Dengan berhenti menyalahkan, kita berhenti memberikan kendali kepada orang lain atas kedamaian kita sendiri. Dengan mulai memahami,
kita justru memperkuat fondasi batin, sehingga dunia luar tidak mudah menggetarkan hati kita. Pada akhirnya, berhenti menyalahkan dan mulai memahami adalah latihan untuk menjadi manusia yang matang. Ia melatih kita agar tidak terjebak dalam kebencian, tetapi juga tidak. Poin ketujuh, sumber sejati ada di dalam diri. Sumber sejati ada di dalam diri, sebuah gagasan yang mungkin terdengar sederhana, namun sesungguhnya ia adalah kunci dari kebebasan batin. Manusia sepanjang sejarah selalu mencari keluar dirinya, mencari pengakuan, mencari cinta, mencari rasa aman, mencari ketenangan dari hal-hal eksternal yang sifatnya rapuh. Namun semua pencarian itu pada akhirnya menjerumuskan pada kekecewaan, sebab apapun yang berasal dari luar akan selalu berada di luar kendali kita. Stoikisme menuntun kita pada arah yang berbeda. Berhenti mencari keluar, mulailah menoleh ke dalam. Epictetus mengingatkan, jika engkau mencari kebahagiaan, jangan gantungkan pada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Kebahagiaan sejati hanya ada pada cara engkau menggunakan pikiranmu sendiri. Kalimat ini memberi peringatan sekaligus tuntunan bahwa sumber sejati dari ketenangan bukanlah uang, pujian, atau kedudukan, melainkan kemampuan jiwa untuk berdiri teguh menghadapi kenyataan. Kita seringkali salah menempatkan sumber kebahagiaan. Kita berkata, aku akan bahagia jika dia mencintaiku, atau aku akan tenang jika orang-orang menghargai usahaku. Namun, apakah itu benar-benar kebahagiaan? Tidak. Itu hanyalah ketergantungan. Dan ketergantungan selalu melahirkan kelemahan, karena kita menyerahkan kendali kepada sesuatu yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sumber sejati ada di dalam diri, berarti memahami bahwa yang membuat kita damai bukanlah keadaan, melainkan sikap terhadap keadaan. Orang yang miskin tetapi lapang dada bisa lebih damai dibanding mereka yang kaya namun tamak. Orang yang tidak dipuja dunia bisa tetap bahagia jika ia mengenal dirinya. Sementara mereka yang hidup dikelilingi tepuk tangan seringkali hancur ketika panggung sepi. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memiliki segalanya, justru menulis dalam catatan pribadinya, carilah kebahagiaanmu dalam diri, bukan pada hal-hal eksternal. Dia yang hidup selaras dengan akal budinya akan menemukan ketenangan dimanapun. Inilah bukti bahwa bahkan seorang penguasa dunia memahami rapuhnya hal-hal eksternal, dan betapa kokohnya kebijaksanaan batin. Mengandalkan sumber luar adalah menaruh jangkar kapal pada ombak. Setiap kali badai datang, kita terombang-ambing. Tetapi ketika kita menemukan sumber sejati di dalam diri, yakni akal, kebijaksanaan, dan ketenangan batin, kita menaruh jangkar pada dasar yang kokoh. Ombak boleh mengguncang, tetapi kapal tetap berdiri tegak. Tentu, bukan berarti kita menolak dunia luar atau menutup diri dari hubungan dengan orang lain. Namun, kita harus sadar bahwa apapun yang datang dari luar hanyalah pelengkap, bukan fondasi. Persahabatan, cinta, kekayaan, penghargaan, semua itu indah, tetapi tidak boleh dijadikan akar dari ketenangan jiwa. Akar sejati hanya ada pada diri. Cara kita berpikir, cara kita memilih, cara kita menafsirkan hidup. Dengan memahami ini, kita membebaskan diri dari belenggu kekecewaan. Sebab, jika sumber kebahagiaan kita ada di dalam, maka tidak seorang pun bisa merampasnya. Tidak peduli dunia memuji atau mencaci, tidak peduli harta datang atau pergi, tidak peduli di hidup memberi kenyamanan atau penderitaan, selama kita menjaga sumber sejati itu, kita tetap bisa berdiri tenang. Inilah latihan tertinggi seorang stoik, menemukan kekuatan di dalam diri, sehingga dunia luar tidak lagi menjadi penguasa atas jiwanya. Dan ketika kita berhasil melakukannya, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cari sesungguhnya tidak pernah jauh. Ia tidak ada pada tangan orang lain, tidak ada pada gemerlap dunia, melainkan selalu ada di sini, di dalam diri yang hening, yang kuat, yang sadar akan kebebasan sejatinya. Poin 8. Jadikan diri sebagai sumber. Jadikan diri sebagai sumber, sebuah prinsip yang menuntut kita untuk berhenti hidup sebagai pengemis batin.
dan mulai berdiri sebagai pemberi. Sebab banyak manusia yang menghabiskan hidupnya dengan meminta cinta dari orang lain, meminta pengakuan dari masyarakat, meminta ketenangan dari keadaan. Mereka lupa bahwa permintaan itu tidak selalu dapat terpenuhi. Lebih dari itu, mereka lupa bahwa diri mereka sendiri sejatinya dapat menjadi sumber dari apa yang mereka cari. Stoikisme mengajarkan kemandirian batin. Epictetus menekankan, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Jika engkau menginginkan sesuatu, lihatlah ke dalam dirimu. Disitulah engkau akan menemukannya. Pesan ini sederhana, namun mendalam. Ia mengingatkan bahwa manusia yang dewasa bukanlah mereka yang terus menadahkan tangan, melainkan mereka yang mampu menyediakan bagi dirinya sendiri kekuatan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jadikan diri sebagai sumber berarti melatih batin agar mampu menjadi mata air yang mengalir, bukan wadah kosong yang menunggu diisi. Mata air tidak meminta hujan untuk terus menghidupinya, karena ia memiliki kekuatan yang memancar dari dalam tanah. Begitu pula, manusia yang matang secara batin. Ia tidak perlu terus-menerus bergantung pada pujian, kenyamanan, atau perhatian. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dan dari kecukupan itu ia justru mampu memberi kepada orang lain. Namun, banyak dari kita hidup sebaliknya. Kita mencari makna dari pengakuan eksternal. Kita merasa berharga hanya jika dipuji. Kita merasa dicintai hanya jika orang lain menunjukkan perhatian. Tetapi bukankah ini rapuh? Bagaimana jika pujian hilang? Bagaimana jika perhatian berkurang? Apakah kita akan runtuh bersama hilangnya sesuatu yang bukan milik kita sejak awal? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, orang yang bergantung pada dunia luar untuk kebahagiaannya ibarat budak dari keadaan. Tetapi orang yang menemukan kecukupan dalam dirinya sendiri, dialah yang benar-benar bebas. Kalimat ini adalah peringatan bahwa selama kita menanti dari luar, kita bukan tuan atas jiwa kita. Tetapi ketika kita menjadikan diri sebagai sumber, maka tidak ada siapapun yang bisa merampas ketenangan kita. Menjadikan diri sebagai sumber juga berarti membangun kebiasaan memberi, bukan hanya menerima. Ketika kita menemukan kedamaian dalam diri, kita mampu memancarkannya kepada orang lain tanpa kehilangan apapun. Ketika kita menemukan kebijaksanaan, kita dapat membagikannya tanpa takut kekurangan. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan nyalanya, demikian pula jiwa yang kuat mampu menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Inilah bentuk tertinggi dari kemandirian batin, menjadi sumber, bukan beban. Dunia tidak lagi menakutkan, karena kita tidak mengandalkan belas kasihnya untuk hidup. Orang lain tidak lagi menjadi penguasa atas emosi kita, karena kita sudah menemukan kekuatan di dalam. Bahkan penderitaan sekalipun tidak lagi menelan kita bulat, sebab dari dalam diri kita selalu ada cadangan keteguhan yang dapat kita tarik untuk bertahan. Jadikan diri sebagai sumber, bukan berarti menutup diri dari hubungan, melainkan menegakkan fondasi sehingga hubungan itu sehat. Kita tidak lagi menjalin relasi karena haus pengakuan, tetapi karena ingin memberi nilai. Kita tidak lagi bekerja demi dihormati, tetapi karena ingin menghadirkan kebaikan. Semua berawal dari kecukupan batin, dan dari sanalah segala tindakan memperoleh makna sejati. Akhirnya, manusia yang menjadikan dirinya sebagai sumber adalah manusia yang benar-benar bebas. Ia tidak terombang-ambing oleh angin pujian atau caci maki. Ia tidak kehilangan setara ciri ke dunia berubah, sebab ia tahu, apapun yang terjadi di luar hanyalah bayangan, sementara sumber cahaya selalu ada di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, hidup bukanlah soal seberapa banyak kita meminta, melainkan seberapa dalam kita menemukan kekuatan di dalam diri. 8 poin yang telah kita bahas adalah cermin, yang menuntun kita untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh di luar, dan mulai membangun sumber sejati dari dalam. Stoikisme mengajarkan, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, terimalah dengan lapang dada apa yang tidak bisa diubah, dan jadilah sumber ketenangan bagi diri sendiri. Channel ini hadir untuk mengingatkan kita kembali pada nilai-nilai itu, tentang kebijaksanaan, ketabahan, dan kebebasan batin.
Jika Anda merasa perlu ruang untuk merenung, memperkuat jiwa, dan belajar melangkah lebih teguh di tengah badai kehidupan, disinilah tempatnya. Mari bersama-sama kita tumbuhkan diri, bukan untuk sekadar bertahan, tetapi untuk benar-benar hidup dengan berani, bijaksana, dan merdeka.